Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro sis, ketemu lagi dengan saya Sultan Miladianto dalam SM Law Channel. Oh ya bro sis, saya ucapkan terima kasih banyak ya yang masih setia melihat video-video saya. Semoga video-video saya bisa bermanfaat untuk kita semua. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang atau bertema tentang debt collector yang merampas kendaraan secara paksa. Yang kebetulan saya angkat ini karena ini mulai hit lagi atau mulai ada berita-berita yang viral. Di antaranya kalau nggak salah di 2 bulan yang lalu itu di Jakarta ada anggota TNI yang kemudian dikepung oleh para debt collector, kemudian mobilnya diambil seperti itu. Kemudian yang baru beberapa minggu yang lalu itu ada ojol, kendaraannya diambil paksa oleh debt collector sehingga si ojol ini sampai terjatuh seperti itu. Kemudian dan beberapa berita yang lainnya yang itu seputar tentang perilaku dari debt collector. Nah, bagaimana sih sisi hukumnya debt collector ini? Seperti itu yang kita akan ulas hari ini. Pertama, debt collector itu biasanya mendapatkan kuasa dari leasing atau lembaga keuangan. Leasing ini memberikan kuasa kepada debt collector itu biasanya menggunakan dasar Undang-Undang Fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Memberikan kuasa kepada debt collector, kemudian debt collector itulah mulai berjalan. Lah, debt collector ini seringkali juga didasarkan pada pasal 15-nya Undang-Undang Fidusia itu, di mana pasal 15 ayat 2 itu berbunyi seperti ini, bahwasanya sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jadi ada kata-kata eksekutorial itu, sehingga asumsinya debt collector itu berani melakukan eksekusi. Padahal tidak seperti itu penafsirannya. Lah, penafsiran inilah nanti saya akan jelaskan didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi. Kebetulan ada 2 putusan. Nanti kita akan bahas, akan saya jelaskan seperti itu. Bahwasanya perilaku-perilaku dari debt collector yang itu mengambil paksa kendaraan, baik itu di tempat umum, di jalan atau di tempat-tempat yang lainnya, itu sebagaimana disampaikan Kadif Humas Polri, bahwasanya perilaku itu adalah perilaku yang melanggar pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana bisa dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Jadi ini masuk ranah pidana. Jadi para debitur yang sudah mengambil motor kredit atau motor kredit yang melalui leasing seperti itu mencoba beranilah ketika memang ada proses pemaksaan untuk diambil kendaraannya, silakan untuk berteriak meminta tolong kepada pihak-pihak yang lainnya ada di situ. Yang saya yakin masih ada beberapa orang yang berani untuk membantu, karena itu adalah murni pidana, itu pidana perampasan, pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kalaupun itu sudah terjadi, saran saya segera langsung ke kantor polisi untuk melaporkan. Nah, kaitan dengan proses pelaporan ini alangkah baiknya ketika itu disertai dengan bukti yang cukup. Misalnya saudara merekamnya, kemudian saudara tidak mau fotonya, siapa sih yang merampas tadi, tahu orangnya, walaupun mungkin kalau namanya mungkin relatif agak sedikit sulit ya, tahu orangnya seperti itu atau dari lembaga leasing mana, kemudian segera ke kantor polisi untuk melaporkan, karena ini kategori sebagai tindak pidana seperti itu. Nah, kita ulas lagi tentang jaminan fidusia. Jadi yang perlu dicermati juga, leasing itu ternyata tidak semua perjanjian kredit pembiayaan tadi didaftarkan ke lembaga jaminan fidusia. Tidak semuanya, hanya sebagian saja.
yang itu daftarkan. Yang itu sebenarnya suatu poin yang cukup bagus, bahwasanya semua objek yang itu masuk, semua objek yang diperjanjikan di lembaga pembiayaan atau di leasing itu tidak semuanya didaftarkan oleh leasing kepada lembaga jaminan fidusia, sehingga perilakunya otomatis berbeda dengan yang sudah didaftarkan oleh leasing kepada lembaga jaminan fidusia. Seperti itu. Karena di Undang-Undang Fidusia ini ada turunannya, PP nomor 21 tahun 2015 tentang permohonan pendaftaran jaminan fidusia, di mana di situ ada batas waktunya proses pendaftaran jaminan fidusia, di mana ketika sudah dinotaris, dibuat perjanjian akte jaminan fidusia, itu maksimal 30 hari notaris itu harus mendaftarkan ke lembaga jaminan fidusia. Seperti itu. Ketika itu tidak didaftarkan, secara otomatis ya bukan kategori sebagai objek jaminan fidusia, otomatis perilakunya terhadap jaminan itu sedikit berbeda dengan jaminan yang benar-benar fidusia. Nah, kemudian kita lanjut, bagaimana sih memaknai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Fidusia ini, di mana di situ ada kata-kata atau klausula yang mengatakan adalah memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, kebetulan ini sudah pernah diadili di Mahkamah Konstitusi, bahkan sudah 2 kali pernah diadili seperti itu. Nah, putusan Mahkamah Konstitusi yang pertama yaitu dalam perkara nomor 18 garing PUU garing 17 Romawi garing 2019, di mana substansinya itu adalah penafsiran pasal 15 ayat 2 ini. Bahasa mudahnya yang dimaksud dengan pasal 15 ayat 2 dengan klausula eksekutorial ini adalah memberlakukan proses eksekusi ini sama dengan memberlakukannya putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, di mana kekuatan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu ketika ingin dieksekusi itu tetap harus mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan. Nah, ketua pengadilan nanti akan mengeluarkan suatu penetapan, sehingga nanti akan memerintahkan jurusita dan PB untuk melakukan eksekusi. Itu untuk putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Secara otomatis kaitannya dengan jaminan fidusia ini, pemberlakuannya sama dengan putusan ini tadi yang sebelumnya saya jelaskan. Cuman memang tidak perlu melalui sidang, mengajukan gugatan dan sebagainya. Hanya langsung mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan setempat untuk melakukan eksekusi terhadap objek kendaraan tersebut. Nah, nanti ketua pengadilan akan mengeluarkan suatu penetapan, sehingga akan memerintahkan PP dan jurusita untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan tersebut. Maksudnya itu seperti itu. Jadi tetap melalui pengadilan, tidak bisa dilakukan eksekusi secara sepihak, secara langsung, baik itu melalui leasing maupun melalui debt collector. Kecuali ketika yang tadi debiturnya yang mengambil kendaraan tadi merasa memang dia bukan prestasi, kemudian dengan sukarela menyerahkan sendiri kendaraan tersebut. Jadi tanpa ada paksaan seperti itu, diserahkan tidak ada masalah seperti itu. Tetapi kalau ada paksaan dan sebagainya, lah itu tidak bisa, harus melalui permohonan seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2001 kemarin awal itu atas putusan MK ini kemudian digugat lagi, diajukan permohonan lagi ke MK kaitannya dengan pertimbangan putusan MK yang sebelumnya. Nah, kemudian hakim MK ini juga mengadili permohonan ini dengan nomor perkara nomor 2 garing PUU strip 14 Romawi garing 2021 yang putusannya tetap menolak, isinya menolak permohonan uji materi tentang undang-undang fidusia terhadap
dan penafsiran MK di nomor perkara 18/PUU 12 Romawi /2019, sehingga putusannya relatif sama. Ya, itulah ulasan sedikit tentang kajian hukum debt collector merampas kendaraan secara paksa. Ini kesimpulannya ada beberapa masukan, ya. Ini yang pertama, untuk para debitur, alangkah baiknya memang harus menepati janji sebagaimana di perjanjian kreditnya, tetap membayar sampai lunas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika memang kebetulan ada sedikit permasalahan dalam proses pembayaran, terlebih di masa pandemi seperti ini, alangkah baiknya saudara untuk memusyawarahkan dengan leasing bagaimana proses pembayaran itu agar dimaklumi atas ketelatan atau keterlambatan pembayaran. Kemudian ketika terjadi penjabelan atau pengambilan secara paksa, saudara bisa melakukan upaya pembelaan diri melalui misalnya dengan berteriak sehingga mendapatkan pertolongan dari pihak lain. Tapi kalau misalnya kendaraan itu sampai memang benar-benar diambil oleh debt collector, segera lapor ke polisi dengan membawa bukti, misalnya video atau foto atau dari lembaga leasing mana, seperti itu. Itu untuk si para debiturnya. Kemudian untuk yang krediturnya, yaitu lembaga pembiayaan leasing, saya ada masukan. Yang pertama, karena ini adalah lembaga pembiayaan perjanjian kredit yang juga bisa didaftarkan secara fidusia, saya menghimbau untuk semua objek perjanjian kredit ini segera didaftarkan kepada lembaga jaminan fidusia melalui notaris. Jangan memilih-milih, nanti otomatis ketika yang tidak masuk didaftarkan lembaga jaminan fidusia, otomatis tidak bisa diperlakukan proses pembelaannya sebagaimana telah didaftarkan kepada lembaga jaminan fidusia. Gitu. Terus yang kedua, ketika memang ada debitur yang prestasi, alangkah baiknya ketika saudara itu melakukan permohonan eksekusi kepada pengadilan setempat, ketua pengadilan setempat. Sehingga nanti ketua pengadilan setempat bisa mengeluarkan suatu penetapan untuk memerintahkan kepada jurusita dan PP untuk melakukan eksekusi itu. Seperti itu. Mungkin andai kata ada perbedaan pendapat, mungkin sah-sah saja. Itu dari kajian dari menurut saya, dan saya yakin ada guru besar atau dokter-dokter yang lainnya yang itu juga bisa jadi memiliki penafsiran sedikit berbeda dibanding apa yang saya sampaikan. Tapi ini sebagai wawasan saja, tambahan ilmu untuk kita semua. Mungkin itu ya, bro, sis. Kalau misalnya ada pertanyaan atau ada masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan respon. Saya cukupkan video untuk kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.